Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ummatihi ila yaumiddin. Marhaban ya Ramadan. Sahabat Markaz Al-Ittihad yang sama-sama mengharapkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Selayaknya syukur senantiasa tertanam dalam hati kita, terucap di lisan dan dibuktikan dengan amal soleh. Kenapa kita harus senantiasa bersyukur? Karena Masya Allah, Alhamdulillah kita menjadi hamba yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini. Mungkin belakangan sering kita mendengar saudara kita meninggal sebelum Ramadan tiba. Artinya mereka tidak dipertemukan sebagaimana kita dipertemukan pada hari ini. Orang-orang yang telah wafat sebelum bulan Ramadan, mungkin saja amalannya telah cukup, bekalnya telah sempurna. Adapun kenapa Allah memilih kita untuk bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan ini? Yang pertama, karena Allah tahu dosa kita ini terlalu banyak. Sehingga dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu kepada kita untuk banyak beristighfar, banyak memohon ampun. Atau bisa jadi Allah tahu amalan baik kita, amal soleh kita, bekal kita kelak untuk di akhirat masih sangat sedikit. Maka ia memberikan kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan kali ini supaya kita bisa menambah amal soleh kita. Sahabat Markaz Al-Ittihad dimanapun berada, bulan Ramadan disambut oleh semua orang. Bahkan yang paling menyambutnya adalah para pedagang. Mereka bersiap sebelum Ramadan merencanakan dagangan apa yang kelak mereka akan jajakan kepada pembeli supaya dapat meraup banyak keuntungan. Tiba-tiba ketika bulan Ramadan datang, banyak yang beralih profesi. Ada yang tiba-tiba berdagang kurma, tajil, atau mungkin baju lebaran. Karena sejatinya para pedagang itu menginginkan keuntungan yang banyak. Mereka akan menyesuaikan barang dagangannya dengan kebutuhan pasar. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka mereka akan sediakan. Namun, perdagangan di dunia ini ada dua potensi. Yang pertama, mendapatkan laba atau keuntungan. Atau yang kedua, Allah takdirkan mendapat kerugian. Itulah jual beli dengan sesama manusia. Ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Berbeda jika jual beli dengan Allah. Tidak akan pernah mengalami kerugian, bahkan Allah akan senantiasa memberikan keuntungan. Adakah jual beli yang senantiasa untung? Tentu saja ada. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Fatir surat ke-35 ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rejeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan 3 jenis ibadah, 3 jenis amal soleh yang diumpamakan dengan perdagangan antara seorang hamba dengan Allah yang tidak akan mengalami kerugian, yang pasti akan memberikan keuntungan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Itulah 3 jenis perdagangan yang tidak akan pernah mendatangkan kerugian. Perdagangan hamba dengan Robnya, perdagangan yang paling mulia karena semata-mata untuk mencari keuntungan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sahabat Markaz, di bulan Ramadan ini kita berdagang dengan Allah dengan 3 hal yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia beruntung yang selamat dari kemurkaan dan siksaannya Allah, dan mudah-mudahan perdagangan ini menjadi wasilah untuk bisa memasuki jannahnya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.